Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kali ini saya kembali akan melanjutkan bagian yang pertama dengan satu tema, menjadi pribadi yang berdampak. Dan saat ini saya akan bacakan untuk kita Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mengerti dan memahami betul bahwa eksistensi atau keberadaan kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah rencana, kehendak, dan rancangan Tuhan yang sempurna. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika saudara dan saya dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi masing-masing kita. Tuhan mau supaya kita jangan sampai memiliki perkataan, sikap, perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau melalui sifat, watak, karakter kita, supaya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, bagaimana supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika hidup saudara dan saya mempermuliakan nama Tuhan, maka hidup kita akan bermanfaat, akan berpengaruh, akan memiliki dampak yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita, di mana Tuhan tempatkan kita dan kemana Tuhan utus kita untuk berkarya dan berbuat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan pernah punya pemikiran aku ada di dunia ini, ya sudah, ongkang-ongkang kaki, ya sudah, tidak punya sasaran, tidak punya tujuan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, salah satu cara kehidupan yang paling membosankan dalam hidup ini adalah ketika kita tidak punya tujuan, punya sasaran, punya arah. Dan saya kasih tahu arah kita pun tidak boleh kita hanya berada di jalan yang benar. Perhatikan kalimat ini, tidak boleh, tidak cukup kita hanya berjalan di jalan yang benar, tetapi juga harus berjalan ke arah yang benar. Kalimatnya bagus ya. Kita tidak cukup hanya berjalan di jalan yang benar. Contoh, jalan Rasa Mala. Contoh ini, jalan Rasa Mala. Tapi ketika kita mau ke timur, maka di arah yang benar. Jangan hanya jalannya benar, tapi arahnya kontradiksi, arahnya bertentangan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus berada di jalan yang benar dan ke arah yang benar. Kalau kita sudah berada di jalan yang benar dan ke arah yang benar, maka otomatis cepat atau lambat kita pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita telah belajar ada 3 kualitas atau mutu diri yang benar-benar secara real dan nyata dimiliki oleh seorang Daniel. Kita tahu bersama Raja Darius akhirnya memberikan pengakuan dan memberikan surat disebarluaskan kepada 120 provinsi wilayah kerajaan yang dikuasainya, supaya semuanya harus hormat dan takjub menghargai Allah yang disembah oleh Daniel. Kenapa hal itu terjadi? Tentu sudah melalui sebuah proses. Prosesnya tidak mudah. Saya ulangi kembali, proses yang dialami oleh Daniel tidak mudah. Dia sampai dimasukkan ke gua singa, yang mana singa-singa tersebut dalam keadaan lapar. Tubuh Daniel, tulang-tulang Daniel bukan diremukkan, tapi dijaga, dilindungi, dipelihara, diproteksi oleh Tuhan. Sedemikian rupa, tidak ada sedikit pun yang dicelakai oleh singa-singa tersebut. Dia selamat melalui proses yang begitu berbahaya. Taruhannya bukan hanya jabatan, taruhannya adalah nyawa dan hidup dari Daniel. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kalimat yang sangat menarik kepada kita saat ini. Dengarkan baik. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, maka kita harus siap memberikan pengorbanan yang besar, membayar harga yang besar. Itu sebabnya kitab 1-2 Petrus di sana ada disampaikan. Untuk mencapai kepada kemuliaan, seseorang harus siap untuk melewati penderitaan. Dengar kalimat itu. Untuk mencapai sebuah kemuliaan, maka kita harus siap dan rela, harus sanggup dengan kekuatan kasih karunia Tuhan melewati penderitaan. Dan jangan takut melewati penderitaan, karena Alkitab memberikan kepada kita garansi, jaminan, yaitu di dalam Mazmur 23. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, dalam lembah kesusahan, dalam lembah penderitaan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan Alkitab juga berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau orang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka orang itu pasti berpengaruh, berdampak, menghadirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang positif. Saudara dikasihi Tuhan,
Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menopangnya, bahkan membawanya kepada kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama menjadi kualitas diri, kelebihan yang dimiliki oleh seorang Daniel. Kenapa dia memiliki dampak dan pengaruh yang besar, pengaruh yang positif, sampai satu kerajaan harus menghargai, harus menghormati Allah yang disembah oleh Daniel. Kenapa? Pertama, kemarin kita telah belajar, Daniel memiliki kapabilitas yang luar biasa. Daniel memiliki kemampuan, kecakapan, kepandaian, dan kesanggupan. Dia melebihi dua wakil raja dibawa langsung oleh raja. Dia melebihi para pejabat tinggi. Dia melebihi para menteri, para bupati yang ada pada saat itu. Dia punya kelebihan. Dia punya kemampuan. Dia punya skill. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan berkata kepada saya, Pak Pendeta, aku tidak punya skill, aku tidak punya kemampuan. Dengarkan baik. Kalau itu menurut perasaanmu bisa benar, tetapi bukan menurut perasaan kita hidup. Kita hidup menurut iman, bukan oleh melihat, bukan oleh perasaan, tapi dari fakta dan data Alkitab. Alkitab berkata, masing-masing kita, sekalipun barangkali secara fisik kita punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan, tapi dibalik daripada kekurangan, kelemahan, keterbatasan itu, Tuhan sudah menanamkan potensi, karunia, talenta, panggilan khusus bagi masing-masing kita. Berfungsilah secara efektif, efisien, optimal, maksimal. Ingat ya, Pak Sinyolopati, kalimat saya ini, kita bisa berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal, sesuai dengan karunia, potensi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak bisa kita berkata, aku tidak ada gunanya, aku tidak ada artinya. No, karena apa? Satu tubuh banyak anggota. Dalam kekristenan kita punya tubuh satu tapi banyak anggota. Anggota tubuh kita ini banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung. Tidak boleh masing-masing anggota tubuh kita ini mengambil peran yang bukan perannya. Sekali lagi saya ulangi. Tidak boleh masing-masing anggota tubuh kita ini melakukan peran yang bukan perannya. Kalau sampai itu terjadi akan kacau dan tidak akan mencapai tujuan dari tubuh kita secara potensial dan maksimal. Biarlah tangan berfungsi sebagai tangan. Biarlah kaki berfungsi sebagai kaki. Biarlah mata berfungsi sebagai mata. Telinga berfungsi sebagai telinga. Mulut berfungsi sebagai mulut. Hidung berfungsi sebagai hidung. Maka apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup kita akan tercapai ketika anggota-anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Demikian juga tubuh Kristus akan mengalami progres, kemajuan yang dinamis, akan dibangun terus sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Ketika masing-masing kita anggota tubuh Kristus menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kemampuan, kecakapan, kepandaian, kesanggupan, potensi, karunia, talenta, dan panggilan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Daniel itu adalah seorang yang memiliki kualitas diri, yaitu kredibilitas yang luar biasa. Jadi bukan hanya kapabilitas. Dengarkan baik kalimat ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang yang punya jurusan, lulusan manajemen, akan tahu tentang hal ini. Pertama, kapabilitas, skill, kemampuan, kecakapan, kepandaian. Itu perlu. Makanya Alkitab berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu bahasa Ibrani, hokmah.
Bahasa Yunani, Sophia. Hikmat itu artinya, Bapak Saudara, praktisnya, seorang yang punya pengetahuan belum tentu punya hikmat. Kenapa? Pengetahuan artinya memiliki wawasan luas, memiliki pandangan horizon yang luas. Tapi hikmat adalah bagaimana memakai pengetahuan ini menjadi sesuatu yang berdampak positif dalam hidup kita. Itu hikmat. Bertindak dengan bijaksana, bertindak dengan benar, sehingga membawa dampak kepada orang lain. Jadi antara pengetahuan dan hikmat itu harus saling melengkapi. Hikmatlah yang membuat pengetahuan itu bermanfaat secara positif bagi manusia, bagi kemanusiaan. Ya, sekarang masuk kepada bagian kedua, kredibilitas yang luar biasa, kredibel. Kredibilitas ini berarti seorang yang punya integritas. Integritas yang sangat mumpuni, integritas yang tinggi. Bagaimana apa yang dikatakan itu menjadi bagian dari apa yang dilakukan. Saya kasih tahu salah satu hal yang membuat manusia kacau di dunia ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah hal itu terjadi bagi diri kita. Perhatikan baik. Di hatinya A, di pikirannya B, di perkataannya C, di perbuatannya D. Kacau Bapak Ibu Saudara. Kacau. Beda hati dengan pikiran, beda perkataan dengan perbuatan. Saya kasih tahu, orang-orang seperti ini pasti tidak dipercaya oleh siapapun. Dan saya kasih tahu, saya pernah mendengarkan satu kisah. Ada dua orang yang lulusan sekolah tinggi. Dua orang ini IPK-nya sama, kecerdasannya sama, dan dua orang ini melamar kepada satu perusahaan. Dengarkan baik. Padahal perusahaan ini membutuhkan 5 orang. Yang satu dari dua orang ini diterima, yang satu ditolak. Tahu nggak kenapa, saudara? Tahu kenapa? Apa alasannya? Ternyata ketika ada psikotes, ada wawancara untuk masuk, maka pihak perusahaan yang mengadakan psikotes ini, wawancara ini, sudah merupakan seseorang yang sangat disegani di perusahaan itu. Dia bisa membedakan orang-orang yang akan direkrut menjadi staf dan karyawan di perusahaan itu. Dia akhirnya menemukan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, IPK-nya sama, kecerdasan, kepintarannya sama. Tetapi satu orang diterima, satu orang ditolak. Padahal perusahaan ini membutuhkan 5 orang. Sebenarnya kalau satu orang diterima, maka dua-duanya akan diterima. Karena punya IPK yang sama, punya kecerdasan yang sama, punya kapabilitas, kemampuan, skill, kepandaian yang sama. Kenapa? Selidik punya selidik. Ternyata, dengarkan baik kalimat ini. Jangan-jangan akar persoalan kita di sini. Tidak cukup ternyata kita hanya punya kapabilitas, kapabel, punya kemampuan, punya kecakapan, punya kepandaian, punya kesanggupan, punya skill. Kalau skill, kemampuan, kepandaian tidak disertai dengan kredibilitas, integritas, maka kita tidak akan berguna dalam hidup ini. Perhatikan ini baik, saudara. Ini penting. Ternyata seseorang itu diterima karena apa? Dia bukan hanya punya kepandaian. Dia adalah orang yang setia, orang yang loyal, orang yang dapat dipercaya. Itu dia. Nah, agak maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ternyata Daniel memiliki bukan hanya kapabilitas, tapi memiliki kredibilitas. Sekarang begini, saya jelaskan kepada kita. Kenapa saya katakan argumentasinya Daniel memiliki kredibilitas atau integritas yang mumpuni, yang luar biasa. Pertama, Daniel ini dimusuhi oleh para pejabat tinggi dan para wakil raja. Mereka iri hati atas keinginan raja untuk mengangkatnya menjadi penguasa atas seluruh kerajaannya.
Mereka berpendapat, saya coba tebak-tebak pikiran mereka, masa seorang buangan dapat menjadi begitu berpengaruh dan berkuasa? Masa seorang minoritas yang notabene memiliki keyakinan yang berbeda bisa begitu diunggulkan? Saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak setuju atas kerinduan rencana raja. Mereka justru ingin menggeser kedudukan Daniel. Tetapi mereka tidak berani protes langsung, menyampaikan ketidaksukaan, ketidaksenangan mereka kepada Raja Darius. Akhirnya, mereka bersepakat dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara kalimat ini. Bukan hanya di Indonesia ini pernah dibentuk tim pencari fakta. Kalau tidak salah waktu itu, kematian dari seorang aktivis yang populer di zamannya, yaitu Munir. Dibentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Ternyata di zaman Daniel sudah ada tim gabungan pencari fakta. Mencari fakta apa yang menjadi kelalaian, apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kekeliruan dari seorang Daniel. Bayangkan, para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang lain, mereka membangun satu kesepakatan, kesehatian, kekompakan untuk menyalahkan Daniel, untuk menghancurkan karir Daniel. Alkitab berkata seperti yang saya baca tadi. Saya ulangi dulu, merinding saya melihat ini saudara. Ayat 5-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan. Mencari, berarti tim pencari fakta terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi apa? Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Tidak ditemukan. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ini saya merinding betul-betul membaca ayat ini. Kalau kita sebagai orang-orang yang bekerja di perusahaan, di pekerjaan, saya mau tanya, adakah kita punya kredibilitas atau integritas seperti ini? Dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mencari alasan dakwaan, untuk mencari kelalaian, mencari kesalahan, mencari kekeliruan. Ternyata mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Wow, luar biasa. Kalau kita bagaimana?